Ibu jemaat Tuhan di tempat ini sekali lagi shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Ucapkan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk di tahun 2022 dengan semangat yang baru. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dari awal katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu. Mari kita pandang Tuhan dan wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak. Mari bertepuk tangan katakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu dari awal tak berkesudahan. Mari bersama-sama kita lambaikan. Yes. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Sorakan haleluya. Oh.
berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Katakan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Dengan iman kita berkatakan, oh besar kejayaan-Mu. Yes, tak berkesudahan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Sebab kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu nyata di setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu. Puji dan sembah saat-saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah saat-saat ini. Alangkah indahnya
mari kita angkat tangan kita, katakan
berharap padamu ya Tuhan. Kami berharap akan-Mu. Oh ya minta Tuhan pada sore hari ini. Umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami ya Tuhan. Oh ya baharui kami ya Tuhan. Baharui setiap hati kami. Sebab Engkau indah ya Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ku cinta Yesus lebih dari segalanya. Ku duduk dekat mendengarkannya bercahaya melaluiku. Kasih Yesus, ku akan memuji-Mu selama-lamanya. Dari awal katakan pujian ini. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus lebih dari segalanya. Ku duduk dekat mendengarkannya. Bercahaya melaluiku. Kasih Yesus, ku akan memuji-Mu selama. Mari kita angkat tangan kita, katakan Engkau indah, Engkau kudus, ku kasih sayang bagi semua orang. Oh
Tuhan. Kami merasakan suatu makna Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau lah yang telah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian yang boleh kami angkat di tempat ini. Bukankah ya Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini pada hari ini, pada sore hari ini, karena Engkau semata-mata. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Biarlah hari ini ibadah kami sekaligus menjadi ibadah ucapan syukur yang boleh kami persembahkan di awal tahun ini. Terpuji namamu, terpuji namamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, mari naikkan syukur, naikkan pujian dari hati. Sembah bagi Dia, sembah bagi namanya. Ku puji Engkau Tuhan, katakan haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan, kami dikuatkan karena Engkau, kami teguh karena Engkau. Kembali ada bara-bara-bara-bara-bara. Ada kekuasaan yang masuk dalam hidup kami, karena kami memiliki Tuhan di sisi kami. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memampukan kami, yang membawa kami ke dalam kesuksesan, keberhasilan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti
Kau puaskan jiwa kami Tuhan. Amin. Kami tidak perlu mencari ke dalam dunia ini untuk menemukan satu kepuasan, karena kepuasan yang sesungguhnya, yang sejati adalah di dalam nama-Mu. Amin. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan mengerti bahwa kami untuk lebih lagi berjumpa dengan-Mu, dengan kebenaran. Amin. Sehingga sungguh sepanjang tahun ini kami akan dikuatkan Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami persembahkan dan serahkan seluruh hidup kami, pribadi kami, perjalanan kami, seluruh isi rumah kami. Dan pasti Engkau berikan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu, kebenaran-Mu. Biarlah Engkau bukakan bagi setiap kami dan Engkau mampukan urapi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Yesus. Mari yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama kita yuk katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar saudara sekalian pada hari ini, di hari Minggu pertama di tahun ini? Luar biasa? Amin. Saya percaya dan saya berdoa saudara pasti mengalami perkara-perkara yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Amin saudara. Itu yang menjadi keyakinan kami dan itu yang menjadi keyakinan yang Tuhan mau kita sama-sama miliki. Tahun ini saudara adalah tahun deklarasi rahmat Tuhan. Itu yang menjadi tema yang Tuhan berikan kepada gereja kita, tentunya melalui para pemimpin kita. Temanya sesungguhnya ada dalam bahasa Inggris, yaitu The Year of Declaration of the Lord's Favor. Tapi sekali lagi, di dalam bahasa Indonesia itu adalah tahun deklarasi rahmat Tuhan. Tentu saudara, apabila ada tema seperti ini, janganlah kita hanya itu menjadi lip service saja, hanya menjadi basa-basi saja. Tapi biarlah itu menjadi kenyataan bagi kita. Amin saudara. Kenapa kita berani mengatakan itu bisa menjadi kenyataan? Karena ada Yesus. Bayangkan dunia tanpa Yesus. Enggak ada yang namanya kepastian pada janji-janji yang benar. Enggak ada yang namanya amin bagi janji-janji yang benar. Enggak ada yang namanya ya, yes untuk janji-janji yang benar. Yesuslah yang menjembatani semua kebaikan Bapa. Bapa yang baik untuk terjelma, terwujud di dalam diri kita ini. Kalau kita melihat diri kita, apalah kita ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah berkarya, memprakarsai bagaimana berkat Allah, berkat Israel boleh tiba dalam hidup kita, kita patut untuk amat bersyukur. Amin saudara. Dan cara kita bersyukur adalah memuji Dia, menyembah Dia, beribadah, dan juga percaya. Percaya pada janji-janjinya. Percaya pada apa yang Dia sudah buat bagi kita. Percaya bahwa Allah itu sungguh baik dan pasti akan menyatakan baiknya itu di dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, yes, bagi Tuhan Allah kita. Nah, saudara, adapun tema tambahan, subtema untuk bulan ini adalah rededikasi, komitmen kepada rumah Tuhan. Nah tentu kita di gereja yang ada di bawah keluarga besar Medan Plaza mengetahui bahwa kita sedang bersama-sama saudara ya, itu bukan mereka, itu kita saudara ya, yaitu membangun atau progres penyelesaian rumah Tuhan yang ada di Sumres, rumah persembahan. Nah saudara, tahun ini gereja itu diminta rededicate. Apa artinya? Kita dulu mungkin pernah dedikasi, tapi kita mendedikasikan ulang lagi energi, kekuatan, dan perhatian kita untuk ketuntasan daripada gedung tersebut bagi kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, rumitnya adalah bahwa kita itu memang nomor satu komit kepada gereja di pusat, tapi juga sembari kita itu membangun gereja-gereja yang ada di tempat kita
masing-masing. Karena gereja kita tidak pernah berkata dan mengajarkan semuanya fokus di sentralisasi. Justru saudara, kenapa kalau kita lihat keselesaian daripada gedung tersebut sangat amat panjang memakan waktu? Karena gereja kita terus memberkati orang-orang yang ada di daerah. Gereja di daerah dikirim, bahkan gereja yang enggak di daerah pun di Medan dikasih. Salah satunya adalah sahabat kita, Bapak Pendeta Anton Purba. Pada tahun 2019 mereka diberikan 200 juta untuk penyelesaian gedung di Tanjung Sari. Puji Tuhan saudara. Jadi gereja kita sedikit sulit ya untuk kita untuk kita cerna. Kok ini sedang membangun tapi bantu. Ya itulah gereja pusat kita bukan sentralisasi tapi maunya bangun sama-sama. Jadi tahun ini saudara, mari saudara izinkan saya menyampaikan suatu visi. Kita akan bangun gereja pusat, kita juga akan membangun gereja kita di tempat kita yang ada di sini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, ada kesaksian kecil. Kesaksian kadang-kadang kalau kesaksian besar seperti membual ya, tapi mohon maaf dulu saudara. Pada tahun 2012 saya itu dapat dana yang lumayan lah ya saudara ya. Ada triple dana yang saya dapat ya. Satu dari pemerintah, yaitu untuk pergi ke Amerika untuk mengadakan studi. Nah, puji Tuhan saya dikasih kesempatan pada waktu itu di lembaga yang kalau kita cek tahun 2012 nomor 1 di dunia. Haleluya saudara. Nah tapi ternyata dari tempat saya dulu mengabdi juga memberikan dana. Tidak cukup sampai situ saudara. Gereja juga pada waktu itu boksu kita, gembala kita Pak Bambang panggil saya dan dia kasih saya $5.000. Haleluya saudara. Ketika Tuhan bukakan pintu, dia juga akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah saudara, sekian bulan saya ada di sana, biaya hidup sangat mahal karena itu kotanya Boston. Kalau saudara cek Boston itu kota yang biaya hidupnya nomor 2 di dunia paling tinggi. Nomor 1 Tokyo saudara. Jadi saya harus bayar apartemen saya, payah cari apartemen yang namanya kita di tempat asing kita harus cari yang agak sedikit secure saudara ya, yang agak aman. Saya dapatkan yang paling murah itu $800 per bulan saudara. Haleluya, enggak tahu sekarang itu kan mungkin sekarang 12 juta per bulan. Jadi banyak biaya habis, belum lagi biaya untuk studi dan penelitian dan sebagainya. Nah pulang ke Indonesia, karena saya ya jaga-jaga ya, jangan banyak kali pengeluaran, jangan boros, walaupun sudah beli banyak souvenir dan sebagainya. Masih ada dana yang saya bawa cukup tebal lah saudara ya. Nah apa yang saya lakukan dengan dana itu? Saudara pada waktu itu kita ada yang namanya janji iman. Haleluya Pak saudara, aduh jangan ini lagi topiknya. Tapi tidak apa saudara, ini adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Saya punya janji iman, haleluya. Jadi saya enggak mau hanya sekedar menggenapi janji iman saya. Saya mau melampaui janji iman saya. Amin saudara. Karena enggak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Mungkin yang terbaik yang kita berikan adalah memberi yang melampaui sebenarnya apa yang kita mau bersedia berikan. Kita melampaui. Nah saudara, bukan pada waktu itu saya tak punya biaya-biaya lain yang harus saya lunasi. Banyak tantangan finansial pada waktu itu, masuk tahun 2013. Tapi dengan duit yang ada di rekening, pada waktu itu saya memutuskan, ini kalau saya nikmati, ini kalau saya pakai, enggak ada artinya. Maka disitulah saya memutuskan dengan cara sederhana, oke lah, ini untuk Tuhan. Maka saudara pada waktu itu, kalau dikatakan itu persennya, mungkin 75% daripada apa yang saya miliki sebagai sisa berkat yang daripada saya bawa itu, yang saya pernah terima, saya kembalikan untuk gereja. Dan apa akibatnya saudara? Akibatnya memang beberapa bulan ke depan saya melangkah itu cukup tertatih-tatih. Ya, kadang-kadang kita cek di ATM, mau narik rupanya tidak ada atau terbatas, tidak sesuai dengan apa yang
Kita tadi pikir, ternyata nggak ada rupanya, tidak segitu lagi. Tapi saudara, kalau kita melihat ke belakang, saya melihat ke belakang, apakah semua itu berarti? Maka saya boleh mengatakan, kalau saya ada di mana saya berada sekarang, saya boleh pelayanan, melayani Tuhan. Dan kalaupun Tuhan memberikan dukungan dan penyertaannya, maka saya percaya ketika kita peduli akan Tuhan, kita peduli pada rumahnya, kita sesungguhnya adalah sedang menghormati Dia. Dan percaya saudara, Alkitab mengatakan, aku akan menghormati orang yang menghormati aku. Haleluya saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah. Nah saudara, maka pada tema tahun ini ada kata deklarasi. Mari kita lihat, adapun tuntunan daripada tema ini diambil dari Lukas 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Kita baca dari ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, kata memberitakan itulah dia. Sesungguhnya lebih tinggi dari deklarasi. Kata yang diambil adalah proklamasi. Proklamasi artinya menyampaikan dengan tegas. Menyampaikan dengan tegas bahwa ini yang benar di depan publik. Sedangkan deklarasi hanya menyatakan, ya ini suatu pernyataan. Misalnya saya mendeklarasi bahwa ini adalah barang saya, ini adalah surat saya, ini adalah hal-hal pendapat saya maupun kepercayaan saya. Jadi saudara, apa yang merupakan cerita di balik ayat Lukas 4, 18, 19 ini? Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berada di satu tempat ibadah, sinagoge. Nah saudara, tempat ibadah itu kebetulan berada di kampung halamannya sendiri. Sebelumnya Tuhan Yesus telah melayani di sekitar Galilea. Galilea itu saudara, itu persis mirip dengan Danau Toba. Perkampungan-perkampungan di sekitar danau. Nah saudara, akhirnya dia tiba di kampung halamannya sendiri, tempat dia dibesarkan. Dan disitulah dia ngambil bagian di dalam ibadah, yaitu sebagai pembaca daripada ayat suci. Dia maju ke depan dan diserahkan kepada dia suatu gulungan kitab. Dan kebetulan itu adalah gulungan kitab Yesaya. Di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Maka dengan sengaja Tuhan Yesus mencari ayat-ayat ini. Dia menemukannya dan dia mulai membaca. Dia membaca, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Dan semua orang yang mendengar tahu bahwa ini tentang yang dijanjikan seorang Mesias. Saudara, konsep Mesias bagi orang Israel pada waktu itu adalah seorang hero, seorang yaitu pahlawan yang kemudian menyelamatkan bangsa mereka. Dan mereka telah menunggu, menantikan begitu lama untuk orang ini. Tapi mereka sangat tidak menyangka bahwa orang ini adalah orang sekampungnya sendiri. Dan kita bisa mengerti betapa sulitnya mereka memahami itu. Tapi saudara lihat, justru Tuhan Yesus memilih tempat yang paling sulit untuk apa? Memproklamirkan kebenaran. Kenapa dia tidak proklamirkan sewaktu dia ada di Galilea? Ketika dia keluar daripada sungai Yordan, Alkitab mengatakan maka Roh Allah turun atas dia. Setelah itu Alkitab mencatat dia berjalan keliling kemana-mana dari desa ke desa di sekitar Galilea di dalam kuasa Tuhan. Apa artinya dalam kuasa Tuhan?
Artinya banyak mujizat terjadi saudara. Kuasa Tuhan wow, tak terbatas, luar biasa. Orang semua terpukau, perkara-perkara ajaib terjadi. Dia akhirnya memilih suatu tempat yaitu kampung halamannya sendiri untuk menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Bagaimana caranya saudara? Setelah dia baca kitab Yesaya itu, maka gulungan itu digulung kembali, diserahkan pada pemimpin. Nanti saudara boleh baca, dia duduk dan dia mulai mengajar. Sejauh ini belum ada masalah, nggak ada yang geger ketika dia baca. Tapi ketika dia duduk, dia mulai mengajarkan. Dan dia katakan, ketika Anda tadi mendengar yang saya baca, pada saat itulah digenapi ayat-ayat itu. Barulah geger orang itu. Hah? Maksudmu? Kamu yang merupakan Mesias? Dengan kata lain saudara, dia memilih untuk memproklamirkan yang benar di tempat yang paling sulit untuk menerima kebenaran itu. Saudara, hari ini Tuhan mengajar kepada kita, gak ada tantangan yang terlalu besar. Di tempat yang paling sulit pun kita harus memproklamirkan apa saudara? Perkenanan Tuhan di daerah tersebut. Dan kita melalui gereja ini, kita sedang memproklamirkan. Kita gak mau tahu dengan dunia, karena dunia ada dalam kegelapan. Yang kita tahu adalah kebenaran. Kita proklamirkan kebenaran lewat gereja ini. Kita proklamirkan kebenaran lewat pos PIGBI Sutomo Tower. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Besar Kau Tuhan, bernyanyi besar Kau Tuhan, memuji besar, besar Kau Tuhan. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Maka saudara, kita mungkin pada hari kedua di tahun ini, mungkin jumlah kita tidak terlalu padat memenuhi tempat ini. Tapi ada waktu-waktunya tentunya sepanjang 2021, di mana kita boleh melihat tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi intinya saudara, menurut tema yang diberikan pada kita maju terus. Mau saudara? Kita tidak memandang perspektif daripada dunia. Kita memandang perspektif daripada surga sendiri. Surga mau kita bangun terus. Dan bukan hanya bangun tempat, bangun venue, bangun wadah, tapi termasuk kita bangun diri kita juga, karena kita sesungguhnya adalah gereja itu. Amin saudara. Nah saudara, untuk itu ada beberapa pengumuman buat kita di awal tahun ini. Yang pertama, saudara boleh merasakan hari ini agak sedikit lebih nyaman di tempat ini. Coba ingat saudara, bulan-bulan yang lalu kira-kira apa yang Anda rasakan ketika beribadah di tempat ini, apalagi kalau udah mulai ramai, agak panas. Nah saudara, kita sudah diperkenankan untuk mengadakan sebuah AC baru. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Loh, tepuk tangannya ini enggak kencang karena apa? Ini kan hal kecil. Ingat saudara, setia pada hal kecil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah AC-nya ini kalau total sama biaya pemasangan sekitar 7 jutaan ya. Jadi mengingat kita gereja kecil, itu adalah prestasi yang besar. Haleluya. Dan kita berjalan terus dengan setia pada firman Tuhan. Kita bangun terus. Ini adalah pembangunan daripada tempat ibadah. Dan kenyamanan ini adalah demi memfasilitasi kenyamanan jemaat. Kan semuanya berputar sekitar memberkati gerejanya. Setuju saudara? Itulah yang kita lakukan. Nah, ada pengumuman tambahan. Boleh ya Pak? Nah saudara mungkin merasakan, Pak tempat ini bolehlah Pak, mungkin pujian penyembahannya enak,
khotbahnya ya standar lah gitu ya. Tapi Pak, tempatnya kecil. Mungkin saudara ada di hati kecil seperti itu. Bulan depan kita akan pindah ke tempat yang lebih besar. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Kalau ini saudara 72 meter persegi. Tempat yang baru 97, hampir 100 meter persegi. Jadi sekitar berapa persen? 30% lebih besar, 30% lebih nyaman. Tapi yakin saudara, kesan kecilnya sudah mulai enggak terasa lagi. Kenapa? Karena umat Tuhan harus diberkati dengan perasaan nyaman. Saudara, amin. Saya percaya tempat ibadah yang nyaman itu akan menghormati nama Tuhan. Haleluya. Tapi jangan bilang, Pak, berarti Bapak ini pahamnya materialis, Pak. Dengan materi lah maka kita memuliakan Tuhan. Enggak, keliru saudara. Alkitab juga mengatakan demikian. Mari kita buka firman Tuhan lebih lagi. Di dalam Lukas 7 ayat 2 sampai 6a, saya bacakan ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6a, mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Saudara, sampai situ. Saya percaya bahwa perwira ini, by the way saudara, perwira ini adalah seorang pimpinan dalam angkatan bersenjata saudara ya. Romawi saudara. Bagi saudara yang suka main game, itu suka perang-perangan, karena kira-kira seperti itulah saudara ya, pemimpin-pemimpin pasukan. Kalau biasanya ini dalam bahasa Inggris disebut centurion, artinya pasukan dia pasukan centuri. Centuri artinya berapa? 100 saudara ya. Jadi cukup inilah perwira menengah seperti itu ya. Tapi dikatakan dia ini menanggung untuk biaya pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika dia nyuruh orang-orang Yahudi, yaitu jemaat tempat ibadah itu, enggak, dia bilang gini saudara, nanti bilang ya bahwa saya yang bangun tempat ibadah. Saya percaya enggak. Tapi dari hati yang tulus, orang-orang yang menjumpai Tuhan Yesus ini, timbul suatu rasa kagum mereka, suatu rasa peduli mereka, yaitu mereka mengatakan, Tuhan, dia yang keluarkan duit untuk bangun tempat ibadah. Nah, saya percaya itu menggerakkan Tuhan untuk mau respect. Karena saudara gini ya, ini kan Tuhan sedang sangat terpandang di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang perlu ya harusnya dia yang datang, benar? Kok bisa titip supaya dia datang? Sepertinya loh, ini gimana? Seperti gak respect. Tapi Tuhan respect dan Tuhan mau melangkah datang. Nah, saya percaya apa yang membuat Tuhan mau, padahal ini bukan orang yang langsung datang saudara. Saya percaya Tuhan respect mendengar kabar, dia yang menanggung biaya pembangunan tempat ibadah. Maka saya percaya, kalau dulu saudara, ketika Daud bermaksud membangun bait Allah, Tuhan berkata kepada dia melalui nabi, aku tidak pernah menyuruh kamu membangun rumah, dan tanganmu berlumuran darah sehingga kamu tidak boleh membangun. Seolah-olah kita itu sedikit pertanyaan, apakah Tuhan berkenan dengan pembangunan suatu gedung rumah ibadah? Tapi jawabannya kita boleh temukan hari ini. Ketika Tuhan tergerak mendengar kabar itu, bahwa orang ini adalah orang yang memfunding, mendanai pembangunan rumah Tuhan, maka Tuhan respect. Berarti pembangunan rumah Tuhan ada di hatinya Tuhan. Amin saudara, ada di hatinya Tuhan. Kemudian saudara kita lanjutkan. 1 Raja-Raja 6a dikatakan demikian. Dan terjadilah pada tahun keempat
sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Oke saudara, akhirnya Tuhan memilih anak mula Salomo yang akan menyelesaikan rumah itu. Apa yang terjadi setelah rumah itu selesai? 1 Raja-Raja 9, 1-3. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, mari kita baca sama-sama. Kata telah, ya, 1, 2, 3. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kusampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. 1, 2, 3. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Saudara kasih Tuhan, apa sih khususnya istimewanya tempat ibadah seperti ini? Karena ada pula firman Tuhan yang mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, dan kita pribadi secara pribadi, kita itu adalah mezbah Tuhan. Tapi itu mezbah individu secara personal. Ketika kita berkumpul, itu menjadi mezbah kolektif. Mezbah yang lebih besar lagi boleh kita bangun ketika kita berkumpul bersama. Mengerti saudara? Saudara, kira-kira mana mezbah yang lebih besar nilainya? Mezbah kecil atau mezbah besar? Saudara jangan takut ya untuk membayangkan seperti ini. Ketika orang membuat itu tempat sajian mereka, itu sedang membuka portal, ya, agama kepercayaan apapun itu membuka portal. Kenapa? Kita tahu bahwa itu sedang meminta berkat dari roh-roh asing, benar ya? Oke saudara ya, setuju ya? Kalau ada tempat persembahan, ya kita hormati, ya. Apalagi sekarang lagi masalah katanya gereja GPI tidak menghormati tempat sajian kepercayaan lain karena ada kejadian di sosial media kemarin ya. Tapi ingat saudara, kita menghormati, yang penting kita tidak tercemar dari itu, benar ya? Tapi setiap tempat itu sajian, bakaran, ukupan, itu adalah membuka portal. Kenapa saudara? Orang yang menyediakan mezbah itu sedang memanggil. Sehingga ketika dipanggil terbuka lah. Oke, setuju saudara ya? Setuju ya? Saudara jangan takut, kita juga sedang membuka portal. Portal yang namanya tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga. Ketika kita berkumpul, kita membangun mezbah yang lebih besar, kita sedang membuka tingkap langit lebih besar pula. Jangan takut saudara, kok kayak gitu Pak ajarannya? Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ada yang namanya tingkap windows of heaven. Tingkap itu adalah jendela saudara. Maka ketika dia membukanya, dia boleh mencurahkan pertolongan dan berkatnya buat manusia. Memang seperti itu cara. Jadi saudara, kenapa kita harus bangun wadah seperti ini? Karena ketika kita membangun wadah, disitulah lebih banyak orang yang bisa berkumpul dan berdoa dan beribadah. Dan ketika kita berkumpul beribadah, lebih besar lagi portal yang boleh kita bangun dan kita buka bagi surga untuk melawat dunia. Amin saudara? Amin saudara? Jangan hanya berpikir, Pak portal itu hanya ada di film Pak. Film Spider-Man, Doctor Strange, bisa buka portal ini itu. Saudara, itu ada di Alkitab. Kita bisa membuka portal. Tapi bukan portal untuk kenajisan, bukan portal untuk kesesatan, tapi portal untuk kebenaran. Untuk menyatu dengan bumi melalui doa-doa kita. Amin. Maka saudara, semakin besar orang bisa berkumpul satu tempat, semakin dahsyat dampaknya. Maka semakin besar pula perubahan yang boleh dialami oleh jemaat dan masyarakat di sekelilingnya. Saudara, kita harus nangkap ini ya. Gereja itu bukan hanya kita datang nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Di balik semua itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Karena
Tuhan tidak tinggal diam saat engkau berseru kepadanya. Dan sorga tidak tinggal tenang-tenang saja, adem-adem saja. Ketika kita beribadah, memuji, menyembah, sesuatu terjadi. Bukankah Tuhan turun dan dia bertahta, bersemayam di atas puji-pujian kita? Semakin besar, semakin luar biasa dampaknya bagi muka bumi. Saudara dan saya sedang mengerjakan suatu peran, yaitu kita sendiri membawa diri kita sebagai mezbah. Dan kita berkumpul, semakin ramai, semakin satu hati, semakin luar biasa perkara-perkara Tuhan yang boleh terjadi di tengah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Besar Allahku, Allahku, menyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib. Allahku, sekali lagi katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib Allahku. Jadi seberapa orang percaya ketika kita terus membangun wadah ini, kita sedang memproklamirkan perkenanan Tuhan bagi kota ini. Boleh lambaikan tangannya? Itu yang mau kita kerjakan sepanjang tahun 2022. Berikutnya saudara, ketika tadi kita sudah mendengar bahwa selesai dibangunnya bait Allah, Tuhan katakan, aku telah menguduskan rumah itu. Dan Tuhan katakan, mataku dan hatiku akan tertuju ke sana sepanjang masa. Kita lanjut lagi saudara. 1 Raja-Raja 8, 5-6. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Apa arti kata tidak terhitung dan tidak terbilang? Artinya saudara, jemaat itu, rakyat itu tidak menahan-nahan. Haleluya. Mereka tidak memperhitungkan, loh Pak nanti gimana ini gimana. Kalkulatornya dibuang semua saudara. Karena mereka tahu ini penting. Ini penting. Ini penting. Oleh karena itu ketika saya melihat ke belakang, dulu Tuhan saya pernah sedikit kesulitan. Akibat daripada saya terlalu berani memberikan. Sekarang saya mengerti, memang harus begitu. Kita harus memberi, saudara, kadang-kadang di luar daripada batas target kita. Haleluya, saudara. Karena kita tahu itu tidak sia-sia. Ketika mereka sedang mendirikan bait suci, mereka enggak menahan. Lembu sapi itulah harta mereka pada waktu itu. Mereka tidak menahan. Sampai jumlah yang tidak terbatas. Karena apa, saudara? Karena secara makna profetik, suatu saat Bapa di surga akan juga memberikan suatu persembahan yang sangat di luar batas, yaitu anaknya sendiri. Jadi ingat saudara, kalaupun kita boleh tergerak dengan tema di tahun ini, itu semua karena anaknya, yaitu Yesus Kristus telah lebih dahulu berkorban bagi kita. Semuanya hanya merupakan pujian bagi dia. Semuanya hanya merupakan ucapan syukur bagi dia. Haleluya saudara. Kemudian saudara kita lihat ayat 6. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tadi kita baca bahwa Tuhan mengatakan, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan itu. Mana buktinya saudara? Mana buktinya? Saudara, Tuhan tidak ngomong tanpa bukti. Saudara tahu apa arti kemuliaan? Kemuliaan artinya adalah kehebatan yang boleh kelihatan. Kalau hanya hebat
itu hanya omong doang, itu bukan mulia namanya. Maka ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, apa yang terjadi? Mereka merasakan sesuatu. Mereka katakan seperti awan. Dan mereka merasakan sesuatu, rasanya seperti berat. Sampai mereka itu tidak tahan berdiri, tidak mampu lagi melayani. Mereka harus tersungkur atau keluar dari tempat itu. Berapa orang di sini yang hadir pada waktu peresmian Pos PI di tempat ini bulan lalu? Tidakkah saudara merasakan hadirat Tuhan pada waktu itu? Haleluya. Yang amat spesial. Saudara, kalau kita tidak mengalami sesuatu pada hari itu, mungkin di hati kita bisa timbul kayak gini. Wah, kok tenang-tenang aja ya, seperti nggak ada apa-apa. Sehingga saudara, Tuhan perlu menyatakan sesuatu yang bisa kita rasakan. Kalau enggak, kita hanya berjalan hanya seperti menyemangati diri aja. Tidak seperti itu perjalanan sama Tuhan. Tuhan buktikan dengan hadirannya. Tapi kita jangan lupa. Kita berjalan di tahun ini, aduh gimana ya? Kita lupa bahwa Tuhan pernah melawat kita pada waktu pentabisan. Ketika Tuhan melawat Maria, melawat Yusuf, dikatakan mereka simpan itu dalam hatinya. Amin. Simpan itu. Jangan pernah lupa. Ketika kita buka Pos PI ini, diresmikan pada bulan Desember, ada hadirat Tuhan yang begitu tak bisa dipungkiri. Kita berjalan dengan itu di hati kita. Tuhan, kami percaya tempat ini sudah apa saudara? Sudah Engkau kuduskan. Dan kami percaya Tuhan, matamu dan hatimu ada di tempat ini seterusnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kita. Harus percaya, amin saudara. Sehingga kita tidak perlu meyakinkan diri kita. Kita hanya perlu mengingat apa yang dia pernah buat. Maka saudara, kita lanjutkan, kita akhiri. Satu lagi, kenapa saudara ya? Kenapa membangun rumah Tuhan itu penting sekali? Dengan cepat saja ya saudara ya. Esra 4 ayat 4, kemudian ayat 24. Ini ayat terakhir. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua, zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Saudara, kenapa kita anggap pembangunan rumah itu penting? Tadi kita sudah melihat, itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara, kalau iblis itu nggak tenang ketika kita membangun rumah Tuhan, berarti rumah Tuhan itu penting. Amin saudara. Karena ingat saudara, iblis rencananya semata-mata untuk menjatuhkan manusia. Tuhan semata-mata rencananya untuk mengangkat manusia. Ketika ada suatu rencana Tuhan yang sedang jalan dan digenapi, iblis tidak senang. Artinya saudara, dari kisah ini kita mengerti betapa pentingnya rumah Tuhan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tahu iblis tidak senang. Tapi kita tahu kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Kita tidak perlu takut. Yang penting kita sadari, menyelesaikan, mengembangkan, membangun wadah dan rumah Tuhan itu amat penting bagi masyarakat dan bagi kota. Amin saudara. Dengan demikian saudara, pada waktu itu orang Israel bukan berniat-niat sendiri saudara. Ayo kita bangun yuk. Itu mereka harus pulang ke negeri mereka karena mereka ada di negeri pembuangan. Dan mereka harus pergi ke sana, ke Yerusalem, dan membangun kembali. Bukan karena mereka niat-niatan sendiri saudara. Ya kalau memang mereka itu niat-niatan sendiri, masih diragukan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Tapi nanti saudara boleh cek di dalam Esra 13 ayat 2. Ketika mereka di negeri pembuangan, justru pemimpin mereka, penguasa mereka di negeri pembuangan yang digerakkan Tuhan. Kok bisa saudara? Ini orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak suci, orang yang tidak pernah
saudara beribadah kepada Tuhan, tapi dia digerakkan Tuhan. Dan dia mengatakan semua orang Israel harus pulang ke negeri mereka dan harus membangun rumah Tuhan. Kita tahu jelas saudara, bahwa membangun rumah Tuhan ada di hati Tuhan. Dan yang kedua, membangun rumah Tuhan itu sangat tidak nyamankan iblis. Berarti ada berkat terhalang apabila kita tidak membangun, menyelesaikan rumah Tuhan. Hari ini saudara, kita kembali pada satu pernyataan. Maukah kita mendedikasikan ulang hati kita ini untuk rumah Tuhan? Amin saudara. Mari yang mau kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sudah semua saudara menerima roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk lebih erat lagi, lebih dalam lagi, bersekutu denganmu melalui perjamuan kudus ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus ditujukan kepada orang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun belum diperbolehkan. Apa yang kuteruskan kepadamu, ku terima daripada dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan setelah mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan atas aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah yang mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum. Kita mengucapkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih.
bagi kami terima sambut tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu ini sama dengar Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Warta tambahan minggu ini: 1. Di dalam gereja Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. 2. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. 3. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 4. Jemaat dihimbau untuk dapat memberikan persembahan via transfer bank atau dengan scan QR code. 5. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu ini yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, karena kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau memateraikan firman-Mu dalam hati kami semua ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu bisa berjalan dengan kami setiap hari ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur atas dedikasi rahmat-Mu ya Bapa, yang Kau tanamkan dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami bisa melakukannya setiap hari demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Andrew Tobing yang telah menyampaikan isi hati-Mu selaku beliau gembala kami ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu ya Bapa, di mana beliau berada ya Bapa. Kau sertai dia dengan tanda-tanda yang lebih ajaib lagi ya Bapa. Biarlah jiwa-jiwa ya Bapa bisa dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Bapa. Bapa Gembala kami ada di pusat Bapa di Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat deputinya juga. Dan juga Gembala pembina kami Bapak R. Bambang Jonan ya Bapa. Dan juga Gembala sidang kami Bapak Edi Prajitno ya Bapa. Serta Gembala kami Bapak Andrew Tobing yang ada di Sutomo Tower ya Bapa. Kiranya Bapa yang memberkati mereka dengan segenap keluarga mereka. Berkati dengan pelayanan mereka. Beri tanda-tanda yang ajaib ya Bapa. Kiranya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Bapa. Bapak Presiden kami ya Bapa. Bapak Joko Widodo ya Bapa. Wakil Presiden kami ya Bapak Maruf Amin ya Bapa. Dan segenap Menteri Kabinet Kerja yang ada TNI Polri serta pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah ya Bapa. Kiranya Bapa memberikan hati yang takut akan Engkau. Bapa juga yang memberi hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya Bapa yang membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi ya Bapa. Jauhkan Indonesia dari segala macam korupsi ya Bapa. Lindungi Indonesia dengan tangan-Mu ya Bapa. Jauhkan Indonesia dari segala malapetaka maupun tulah-tulah ya Bapa. Jauhkan Indonesia ya Bapa dari segala sakit penyakit ya Bapa. Biarlah darah Tuhan Yesus yang melingkupi Indonesia, menaungi Indonesia dengan tangan-Mu, kuasa-Mu ya Bapa. Indonesia diselamatkan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu, sehingga mampu selesai tepat pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Tuhan, kiranya memberkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mencukupi semua dana-dana itu ya Bapa, dan memberkati tangan-tangan yang ikut mengambil bagian ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan yang akan kami berikan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya persembahan yang akan kami berikan ya Bapa bisa membukakan tingkap-tingkap langit dan surga bersuka cita atas persembahan kami yang berikan ya Bapa. Biarlah
Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Bapa, berkati ya Bapa yang bekerja, yang sudah berumah tangga maupun yang masih sekolah ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati keluarga ya Bapa. Istri yang tunduk dengan suami dan anak-anak patuh dengan orang tua ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya juga janda-janda miskin dan juga anak yatim piatu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa dan mencukupi semua ya Bapa dan melengkapi semua apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas tembok puri Yerusalem. Kiranya damai Yerusalem turun atas tempat kami dan Indonesia ya Bapa. Sebelum kami berpisah ya Bapa, kiranya kami mau menerima berkat daripadamu. Mari umat yang sangat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan tujukan hatimu ke surga dengan tulus, ikhlas dan penuh percaya. Dan pulanglah, bawalah anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasihnya oleh anaknya Yesus Kristus, serta persetujuan manis indah untuk kuat kuasa itu akan menjadi milikmu. Terimalah itu hari ini sampai esok, sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat tahun baru, Happy New Year. God bless. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memberinya kepada kotak yang tersedia. Haleluya. Tuhan Yesus. Dari hari ke hari tiada pernah kasih ketemu hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Bagi tim pekerja sekalian, kita